Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Syaugas Fadila dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan kalian hal-hal atau materi di pemrograman komputer, yaitu apa itu konsep boolean, logika what if, diagram flowchart, dan kita akan melakukan membuat flowchart dan mengimplementasikan apa itu konsep boolean, logika what if di dalam aplikasi Scratch maupun Python. Tapi sebelum itu kita akan lanjut ke penjelasan apa saja yang akan kita lakukan. Pertama, apa itu boolean. Kedua, peran boolean dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, logika if else. Keempat, apa itu diagram flowchart. Kelima, membuat dan menjelaskan flowchart. Dan kita akan lanjut ke apa aktivitas 3, yaitu membuat dan mengaplikasikannya logika if else ke dalam Scratch dan Python. Pertama, apa itu boolean? Nah, boolean itu adalah suatu tipe data berdasarkan pemrograman yang hanya punya dua nilai, yaitu true atau benar, false atau salah. Nama boolean berasal dari matematikawan bernama George Boole yang menemukan logika biner. Saya nggak tahu cara pengucapan, tapi George Boole seperti itu, yang menemukan logika biner atau dua keadaan. Logika ini sangat penting karena setiap komputer kerja itu mempunyai prinsip on dan off. Dari setiap hal fundamental di komputer itu pasti ada on dan off. Nah, peran boolean dalam kehidupan sehari-hari. Boolean pada dasarnya menggambarkan ya atau tidak, benar atau salah, dan ada atau tidak ada. Itu sebagai contoh, apakah lampu itu menyala? Bisa dijawab true jika menyala dan false jika mati. Apakah suhu lebih dari 30 derajat suhu ruangan? Kalau iya berarti true, kalau tidak berarti false. Nah, apakah kamu sudah makan? Jawabannya bisa hanya dua, yaitu sudah, bisa kita bilang ke true, atau false yang bisa kita bilang belum. Jadi boolean itu sederhana sebenarnya, tapi konsepnya ini muncul di banyak situasi dunia nyata. Kenapa dan penting dan dunia nyata? Boolean juga sering digunakan dalam keputusan dan percabangan pemrograman. Jika dalam kondisi bernilai true, maka program akan melakukan tindakan sesuatu. Nah, jika false, maka program bisa mengambil tindakan yang berbeda. Nah, misal, jika nilai ujian lebih dari 75 adalah iya, menampilkan tulisan lulus. Nah, tapi jika nilai menunjukkan kurang dari 75, berarti kan kurang kan dari 75, berarti false, maka tampilkan tidak lulus. Sekarang kita masuk ke logika if else. Logika if else adalah dalam pemrograman komputer adalah sebuah struktur pengambilan keputusan yang mungkin memungkinkan program komputer untuk menjalankan kode tertentu berdasarkan kondisi yang diberikan. Jika kondisi tersebut bernilai true atau benar, maka blok kode di bagian if akan dijalankan. Namun jika kondisi tersebut sedang salah atau false, maka program akan menjalankan blok kode di bagian else. Struktur ini membantu mengontrol alur program berdasarkan situasi yang mungkin akan terjadi. Secara sederhana, logika if is bisa diartikan sebagai jika kondisi terpenuhi, maka lakukan A. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jika tidak, maka lakukan B. Contohnya, jika di suatu variabel memiliki nilai tertentu, jalankan X. Tetapi jika tidak, jalankan Y. Contoh simpelnya seperti itu. Hampir semua bahasa pemrograman mendukung logika ini. Seperti dengan sintaks yang serupa meskipun sedikit berbeda dalam penulisannya. Nah, sekarang kita lanjut ke apa itu diagram flowchart. Diagram flowchart adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau proses suatu sistem secara visual. Flowchart menampilkan langkah-langkah dan keputusan yang diperlukan dalam menjalankan sebuah progres dengan menggunakan simbol-simbol standar yang dihubungkan oleh garis panah atau menunjukkan urutan dan aliran proses tersebut. Nah, flowchart itu berfungsi penting dalam memudahkan pemahaman alur atau progres suatu program atau progres serta membantu komunikasi antar tim, menganalisa
dan memperbaiki proses dan mendokumentasi prosedur agar lebih jelas dan ringkas. Dalam membuat program, flowchart biasanya digunakan untuk menerjemahkan logika program sehingga lebih mudah dan dapat dipahami sebelum kode yang ditulis. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke pembuatan flowcharts di dalam website yang akan saya kasih tunjuk. Kita akan lanjut ke cara pembuatan flowcharts dan apa saja yang ada di flowcharts yang kita akan masukkan ke dalam logika else if nanti. Pertama, kita akan memulai. Terus kita bertanya berapa umur dari pengguna. Kita akan bertanya dari mana asal negaramu. Di sini saya akan memilih negara mendapatkan data dari negara dari Wikipedia tadi yang saya masukkan seperti ini kurang lebih. Pertama kita akan bertanya, memulai bertanya berapa umurmu, lalu memasukkan negara apa yang akan kita masukkan, berasal dari mana negara kita. Contoh, misal umur kita 17 dan kita berasal dari negara Brunei. Nah, kita belum boleh atau tidak belum boleh untuk mengemudi karena umur kita masih di bawah 18 tahun. Nah, sama juga seperti Indonesia. Jika umur kita 17, maka kita akan boleh untuk mengemudi karena minimalnya adalah 17 tahun. Oke, jadi begitu saja. Kan kita lanjut ke dalam uh, kan kita implementasikan dalam aplikasi atau bahasa pemrograman Scratch. Kita akan lanjut pembuatan pengkodeannya di dalam Scratch terlebih dahulu. Pertama kita akan membuat event when click, dia akan bertanya ask. Kita akan bertanya berapa umurnya. Lalu kita akan set pertanyaan tersebut ke dalam umur. Ini adalah dari jawaban pertama ini. Karena kita akan bertanya 2 pertanyaan, gini jadi. Berapa umurmu? Maksud saya yang pertama, yang kedua, dari mana negaramu? Ini akan kita set ke umur. Kita akan set ini ke negara. Terus kita akan memberikan kontrol. Dan terus kita lanjut jika negara kita memberikan operasi memasukkan
kita akan mengambil umur tadi dari sini. Myanmar adalah 18 tahun. Kita akan coba. Ya, dari seperti ini sepertinya benar ya. Kita mengcopy kode ini dan memasukkannya ke sini. Kita coba. 18. Nah, jika umur kita 12 dan negara kita Indonesia, usia kita belum cukup. Sekarang kita akan lanjut ke dalam replik. Setelah membuatnya di replik tadi, sekarang kita akan melanjutkan pembuatan di scratch tadi. Kita akan melanjutkan pengimplementasian logika if else dari scratch ini ke dalam aplikasi replik dengan bahasa pemrograman Python seperti ini.
Ini adalah contoh satu negara dimasukkan ke dalam satu blok dari Replit ini. Jika ditanya ini, maka akan hasilnya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membuatnya dengan men-skip langkah ini. Ini adalah contoh hasil yang saya contoh program komplitnya dengan nama-nama negara. Jadi kita akan menjawab. Jika kita menjawab usia kita 2, maka usia kita belum cukup untuk berkendara. Dari yang kita lihat di sini, pemrogramannya berhasil untuk membedakan umur kita, jika umur kita boleh atau tidaknya untuk berkendara. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.